Ibu mau membacakan dulu tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini. Yang pertama itu peserta didik mampu mengemukakan arti iman dan kadar. Dan yang kedua, peserta didik mampu menuliskan contoh kadar dan kadar. Ya. Jadi saya mau bertanya, minggu lalu kita belajar tentang apa? Ya, coba Pak Dila berdiri. Saya Bu. Ya. Apa itu? Tentang Asmaul Husna, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rahim. Ya, betul sekali. Jadi minggu lalu kita belajar tentang Asmaul Husna. Berarti Pak Dila masih ingat pelajaran waktu minggu lalu. Itulah pelajaran kita waktu minggu lalu, yaitu tentang Asmaul Husna. Dan sekarang kita akan belajar tentang kadar dan kadar, yaitu beriman kepada kadar dan kadar. Jadi kita masuk di pertanyaan pengantin. Ibu guru punya pertanyaan. Siapa yang bisa menyebutkan rukun iman satu persatu? Saya Bu. Rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Dari mana Ananda tahu arti dari kadar dan kadar? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya. Dari buku dan ibu guru. Iya. Siapa yang bisa menyebutkan makna kadar dan perbedaan kadar dan kadar? Atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditentukan dan pasti terjadi pada batu keputusan yang tidak dapat diubah atau ditunda. Ada adalah ukuran atau takaran yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk setiap makhluk. Jadi pertanyaan yang tadi yang sudah dijawab sama temannya, itulah pengertian dari kadar dan kadar tentang rukun iman. Itu harus kita tahu, harus kita pahami supaya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan semua, jadi sebentar saya akan tampilkan video. Diperhatikan itu video di atas yang saya akan putarkan. Ya, diperhatikan ya. Pengertian kadar dan kadar. Ya. Di situ ada pengertian kadar dan kadar. Kadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadar perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau bisa disebut juga dengan takdir. Selanjutnya, di situ ada contoh kadar. Sebelum kita dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan batas umur, jenis kelamin, rezeki dan nasib. Namun kita diperintahkan Allah untuk berusaha berikhtiar dan berdoa agar menjadi ketetapan atau takdir yang baik. Itu contohnya ada. Selanjutnya, contoh kadar. Contoh kadar adalah terjadinya kematian atau musibah yang terjadi secara tiba-tiba. Ya. Selanjutnya, di video diperhatikan semuanya. Di sini ada Quran surah Al-Hadid 57.
Coba bilang. Ada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sebagai makhluk tersebut ada. Sedangkan qadar merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya yang sudah nyata terjadi. Ya. LKPD-nya baca baik-baik pertanyaan yang ada di LKPD, terus dijawab bersama-sama dengan teman kelompok. Karena ini pekerjaan kelompok. Jadi ini LKPD-nya dikerja bersama dengan teman kelompoknya, masing-masing kelompok bekerja. Coba presentasikan dulu. Jawabannya nomor 1. Yang dimaksud dengan qadar ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang giliran kelompok 2 untuk mempresentasikan jawaban nomor 2. Silakan. Yang dimaksud dengan qadar adalah perwujudan dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala atau biasa disebut juga takdir. Sekarang kelompok 3 coba dipresentasikan jawaban nomor 3 yang ada di LKPD. Contoh qadar dalam kehidupan sehari-hari adalah berusaha dan berdoa agar menjadi ketetapan yang baik. Ya, silakan. Itulah tadi beberapa persentase dari setiap kelompok. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Sekarang marilah kita semua merefresh pelajaran yang telah kita pelajari biar kita tambah semangat dalam belajar. Sekarang kita ice breathing dulu. Semuanya berdiri. Aku semangat. Masing-masing kelompok pajang hasil LKPD-nya di atas. Sekarang kelompok 1 dulu. Sekarang kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Jadi inilah tadi hasil kerja kelompoknya. LKPD kelompok 1, terus ini LKPD kelompok 2, dan selanjutnya ini LKPD kelompok 3. Sudah ada hasilnya semua di atas. Coba semuanya, tadi kita sudah belajar tentang makna beriman kepada qadar dan qadar, serta contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang qadar dan qadar. Ya, jadi qadar tadi adalah ketetapan, sedangkan qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi juga kita sudah belajar tentang contohnya qadar dan mana contohnya qadar. Ya. Jadi untuk pelajaran hari ini cukup sekian dulu.
Ya, insya Allah minggu depan kita belajar lagi tentang kehidupan dalam sehari-hari, yaitu tentang takdir mubrad dan takdir mu'allaq. Ya, minggu depan kita belajar tentang takdir mubrad dan takdir